Oh, sini tuh. Nah, kelihatan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau memperkenalkan diri dulu, Bu. Nama saya Ade Setianto. Nama saya Andi. Nama saya Sarah Karina. Nama saya Rustani. Nama saya Rusta Gandalia. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Kalau boleh tahu siapa nama lengkap Ibu? Nama lengkap Mimin Mintas. Mintas. Dari daerah mana Ibu berasal? Asli orang sini. Asli orang Pakus. Asli orang Pasar Besi dari kecil sampai sekarang di sini. Berapakah umur Ibu sekarang? Berapa ya? belum nyampe 40, belum nyampe 45. Tahun ini 44. Masih muda. Ngajar aja udah 20 tahun. Apa hobi Ibu sehari-hari? Hobi masak nggak terlalu, dari dulu sampai sekarang hobi baca. Baca. Oh, jadi hobi baca. Kan di sekolah. Enak juga, pengen senang aja. Silakan lanjut. Dan apa itu dan Sudah lama, kan bilang udah 20 tahun dari 2002. Dari 2002 dan sekarang genap 20 tahun. Dari lulus kuliah. Sebenarnya awalnya cita-citanya nggak pengen jadi guru sih, jadi lebih cenderung seneng misalnya apa kerja di kantoran ya, yang berhubungan dengan keuangan sih. Tapi karena orang tua tidak mendukung, akhirnya ya iya gitu ya, milih jadi guru ya dengan jurusan yang nggak beda jauh. apa alasan yang mendasar pada saat itu jadi Alasannya ya mungkin kan ingin berbakti sama orang tua aja gitu kan. Ibu sebagai anak punya cita-cita, tapi orang tua juga punya cita-cita. Jadi sebagai anak waktu itu berpikirnya orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya. Mungkin ini yang terbaik dan emang benar gitu, terasa waktu itu. Jadi ternyata jadi gitu itu adalah hal terbaik misalnya yang ibu rasakan, di mana saat misalnya orang lain mah kalau misalnya kerja di perusahaan kan berangkat dari pagi pulang sore, di rumah kan dulu sampai jam 12 udah misalnya ke rumah bisa ngurus anak, ngurus suami gitu. apakah sebelumnya ibu pernah menjalani bagaimana perasaan ibu saat berpasangan menjalani profesi sebagai guru? Awalnya ya, jadi kan awal mulanya kan sebenarnya kan nggak pengen jadi guru, jadi pada saat kuliah aja gitu ya 5 tahun gitu ya, nggak nyampe 5 tahun sih sebenarnya gitu kan, 4 tahun setengah udah lulus gitu. Jadi pada saat udah lulus main ke sekolah juga, orang kan misalnya lulus kuliah tuh ngelamar kerja, nah ibu mau main ke sekolah main aja gitu. Jadi awalnya nggak ada niatan sih misalnya, awalnya dari awal juga kan karena nggak mau jadi guru gitu, cuma kuliah keguruan, tetap misalnya pengen kerja tuh di kantoran, di bank gitu ya, yang berhubungan dengan keuangan gitu ya. Tapi dulu ibu waktu itu pas ibu udah lulus main ke sekolah, sengaja ngajak ibu misalnya langsung ketemu dengan kepala sekolah, ini siap ngajar tanpa ibu ngelamar. Tanpa ibu ngelamar. Jadi wali kelas ibu dulu waktu kelas 3 gitu, dia yang menjaminkan diri saya jaminannya misalnya ya, bahwa dia sanggup untuk mengajar gitu. Jadi iya, mungkin itulah hidayahnya. Jadi misalnya kita berbakti kepada orang tua, misalnya sama guru pada saat sekolah. Jadi setelah lulus juga, misalnya guru juga misalnya sebagai orang tua
waktu itu di sekolah dia misalnya siap gitu jadi yang terdepan misalnya untuk anaknya. Dalam proses mengajar mata pelajaran apakah saja yang diajarkan oleh ibu? Ibu kan ngambil jurusannya pendidikan ekonomi akuntansi. Pada awal pertama mengajar tahun 2002 ya, lulus itu 2002. Pertama masuk itu kan bulan Juli, jadi ibu ngajar ekonomi dengan sejarah itu di SMA Negeri 1 Ciasem. Bulan Agustus masuk ke SMK Pertiwi, itu pernah ngajar yang namanya kewirausahaan, perpajakan, perbankan, MUK, apalagi ya, pokoknya mata pelajaran di SMK lah, hampir semua yang berhubungan dengan akuntansi gitu ya. Jadi kewirausahaan, MUK, perbankan, perpajakan, apa sih, akuntansi gitu ya, itu. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh ibu dalam proses mengajar? Ya jelas harus ada gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan misalnya banyak ya yang namanya media pembelajaran, misalnya nggak harus buku paket saja dulu, itu kan yang namanya pembelajaran itu terpaku sama buku paket saja. Jadi mau tidak mau misalnya kalau pengen pada saat mengajar itu siap, dipersiapkan dulu dari awal. Jadi misalnya paling enggak misalnya semalam lah gitu mempersiapkan besok itu materi apa yang akan disampaikan, jangan sampai pada saat di kelas misalnya kita baru lihat-lihat misalnya ini sih apa materinya gitu ya, seperti itu. Jadi persiapan dulu gitu ya. Jadi semakin lama persiapan berarti misalnya akan semakin siap kita pada saat mengajar di kelas. Bagaimana kemampuan rata-rata didik ibu dalam memenuhi materi yang disampaikan? Bervariasi sih, kadang tergantung dari tingkat kesukaran materi tersebut. Ekonomi kan misalnya kalau untuk kelas ekonomi itu kan pada dasarnya bukan hanya teori saja, mungkin untuk yang teori kan misalnya anak dengan membaca juga bisa memahami. Untuk misalnya materi-materi yang hitungan itu kadang misalnya tingkat pemahamannya bervariasi. Jadi ada yang misalnya sekali diterangkan ngerti, ada yang 3 kali masih ngerti juga, gitu ya, beda-beda. Jadi di sini ya tugas guru misalnya bagaimana caranya supaya anak itu bisa memahami materi tersebut, bisa mengulang kembali. Apakah ada kesulitan yang dialami ibu dalam proses menyampaikan Materi ya pasti ada gitu ya, karena yang namanya guru juga sama manusia gitu ya, kadang memiliki keterbatasan. Jadi kesulitannya kadang misalnya kalau misalnya materi tersebut tidak dikuasai, sumbernya terbatas gitu, jadi bingung mau nanya ke siapa gitu ya. Akhirnya kan misalnya oh ini nyambungnya misalnya dengan matematika ya, akhirnya nanyanya konsultasi dengan guru matematika ya, karena kan ekonomi ada juga kan itu hitungannya ya, seperti itu. Jadi kan misalnya kita kalau misalnya nggak menguasai materi terus diam saja kan akan jadi beban juga. Kalau misalnya pada saat di kelas misalnya pas misalnya di kelas tiba-tiba ini misalnya itu suka jadi tidak pernah misalnya menutupi kekurangan ibu misalnya dengan cara gimana gitu, tapi suka misalnya oh ini materi ini ibu menguasai, mungkin ini kita jadikan PR saja, ibu nanti akan nanya lagi, suka seperti itu. Kalau misalnya emang nggak menguasai daripada misalnya menerapkan hasilnya salah, jadi ya lebih baik menanyakan lagi sama orang yang misalnya benar-benar tahu materi tersebut dan sambil nyari-nyari juga di sumber yang lain gitu. Selanjutnya, Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan kepada didik selama ibu mengajar di sekolah? Ya ada pasti gitu kan, seperti misalnya kayak kelas 10 aja SMA, misalnya di SMP kan misalnya pelajaran ekonomi itu kan gabungnya IPS ya, IPS gitu ya, tidak ada kan pelajaran ekonomi gitu. Nah pas di SMA kan misalnya di sini pelajaran IPS itu dipecah, misalnya ekonomi, nah di sini misalnya akan kelihatan mana anak yang misalnya menguasai mata pelajaran ekonomi, mungkin akan kelihatan misalnya dari belajarnya, dari pada saat dia mengerjakan tugas, misalnya pada saat dia berusaha untuk menanyakan pada kegiatan belajar mengajar gitu ya, itu gitu. Jadi dilihat dari misalnya kemajuannya dari itu, terus misalnya dari hasil ulangan, dari hasil tugas, misalnya itu akan kelihatan. Menurut ibu bagaimana cara mengatur waktu yang baik di antara belajar dan aktivitas lainnya? Untuk
untuk siswa atau untuk guru? Untuk guru. Ya, jadi di sini kan kalau dulu kan sekolah itu sampai gugur. Kalau sekarang kan sampai asar gitu ya. Jadi bagaimana caranya mengatur aktivitas, misalnya ibu itu biasa misalnya kan pulang misalnya asar, misalnya habis sholat istirahat dulu sebentar, misalnya dia istirahat dulu sebentar, jadi kemudian melakukan kegiatan yang lain ya, tugas ibu rumah tangga, kebetulan di rumah nggak ada pembantu ya, kalau misalnya terasa capek habis maghrib itu langsung tidur, nanti bangun jam 11 kalau misalnya ada tugas sekolah atau apa misalnya yang belum dibereskan. Mungkin dari dulu misalnya sampai sekarang jadi terbiasa mengerjakan tugas atau belajar itu di malam hari, jadi di saat orang lain pada tidur misalnya ibu itu bangun misalnya untuk mengerjakan tugas, misalnya tugas sekolah, tugas rumah juga biasa dikerjakan di malam hari dari SD sampai sekarang. Kalau jam mengerjakan tugasnya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya tergantung bangunnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dari maghrib misalnya kadang pasti belum sholat isya kan. Misalnya kadang kan jam 11 kalau misalnya capek misalnya kondisi misalnya ngajar full misalnya sehari itu 10 jam. Kadang misalnya jam 12 bangun misalnya. Kadang sampai subuh nggak tidur lagi. Jadi melakukan aktivitas di jam-jam tersebut. Iya, jadi biasa mengerjakan aktivitas itu di malam hari di saat orang lain pada tidur, misalnya orang kan tidur jam 9, misalnya ibu mah habis maghrib tidur, misalnya. Baru bangun di saat orang lain tidur, misalnya ibu baru bangun. Kadang sampai ini lagi, misalnya. Apakah ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Untuk saat ini enggak ya, karena kebetulan kan SK di sini ya ditempatkan di sini, jadi dari 2007 gitu ya CPNS di sini sampai sekarang. Jadi karena sudah ditempatkan di sini, jadi kemungkinan untuk pindah ke sekolah yang lain sangat kecil lah, ya, karena jarak rumah sekolah kan sangat dekat. Apa itu cari yang jauh? Oh, di tetangga. Hah? Tinggal nyebrang, tinggal nyebrang, depan kecamatan. Apakah pengalaman suka dan duka dulu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Yang namanya mengajar pasti yang banyak suka dukanya gitu ya. Jadi di saat misalnya ngajar misalnya kan apa sih keluhan-keluhan misalnya di rumah misalnya lagi ada masalah, tapi pada saat di sekolah misalnya masalah tersebut hilang misalnya, jadi dengan kita belajar misalnya bercanda sama anak-anak, jadi ya serasa gimana misalnya kadang misalnya kan ngelihat sekarang aja usia udah 40 lebih, tapi kadang kalau melihat dengan teman misalnya yang usia ini perasaan kok udah tua misalnya, saya perasaan udah biasa-biasa wae, oh mungkin karena banyak ketawa gitu ya dengan anak-anak, jadi banyak sukanya lah daripada dukanya. Yang namanya duka pasti ada misalnya kalau berhadapan dengan anak-anak yang bandel misalnya jadi wali kelas misalnya murid-muridnya misalnya ada masalah terus pasti misalnya itu kan menjadi tanggung jawab wali kelas. Tapi kalau ditanya suka duka itu jadi banyak sukanya lah, kalau inilah yang namanya pekerjaan. Jadi pekerjaan kan tidak selamanya mulus terus, pasti ada hambatannya, jadi bagaimana kita menyikapinya, jadi dibuat enjoy saja sehingga ya santai-santai saja. Apakah ada saran dari ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya? Saran dari ibu, jadi intinya misalnya kita sebagai generasi muda gitu ya, rajin belajar misalnya, jadi jangan pernah putus asa gitu, jadi yang namanya kita harus dikejar, jadi jangan cukup misalnya udah saya mah cukup sampai di sini misalnya, apa keterbatasan ekonomi bukan berarti menghambat kita untuk terus maju. Jadi yang namanya kuliah tetap bisa dilaksanakan misalnya, bukan berarti misalnya lulus SMA nggak punya biaya nggak kuliah, jadi bisa kita kerja dulu nyari modal misalnya baru melanjutkan gitu. Jadi intinya berbakti kepada orang tua terutama ibu. Jadi setiap waktu minta doa sama ibu, jadi jangan sampai mengecewakan hati orang tua, hati ibu, jangan sampai mengecewakan hati guru-guru, itu pesan ibu. Jadi karena yang namanya orang tua ya, sama guru itu adalah orang yang paling penting. Jadi orang tua hatinya terluka misalnya akan menghambat kita juga, guru juga hatinya terluka misalnya itu bisa berpengaruh kepada kita. Jadi pesannya kata ibu juga tadi, muliakan orang tua terutama ibu. Silakan lanjutkan.
Ibu, apa saja tantangan guru pada masa kini? Tantangan dulu pada masa kini. Nah, di saat kalau dulu ya, yang namanya guru zaman dulu itu kan terininya sama buku saja. Tapi kan yang namanya sekarang dunia pendidikan sekarang itu tidak terpaku sama buku paket gitu ya. Jadi yang namanya pelajaran itu bisa kita lihat dari berbagai macam sumber. Jadi kadang misalnya kita sebagai guru belum mengetahuinya, tapi anak karena misalnya kemampuan dalam hal misalnya teknologi sehingga dia bisa lebih tahu lebih dulu gitu ya. Sehingga kita sebagai guru juga sampai ketinggalan. Jadi harus bisa menguasai informasi, harus bisa menguasai teknologi. Jadi jangan sampai misalnya anak udah terdepan sementara kita guru misalnya masih di belakang. Jadi harus bisa menyimbangkan dengan kondisi yang sekarang ya. Apakah menurut Ibu gelar sarjana cukup untuk menjadi seorang guru? Gelar sarjana saja tidak cukup gitu ya. Itu kan yang namanya gelar ya, tidak menjamin gitu ya. Jadi yang namanya mengajar misalnya, itu butuh juga pengalaman dan kebiasaan ya. Jadi banyak orang yang memiliki gelar sarjana dan tapi misalnya juga misalnya tidak bisa menggunakannya dengan baik. Tapi tidak sedikit juga kan mereka yang misalnya sama keterbatasan tapi dia kemampuannya itu di atas rata-rata, misalnya mengalahkan orang sarjana. Jadi yang namanya sarjana itu misalnya belajar itu, kuliah itu adalah teori, prakteknya itu ya misalnya harus benar-benar kita kuasai. Apakah yang dilakukan Ibu ketika ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas? Kembali lagi misalnya ke misalnya apa anak tersebut misalnya kita tanyakan alasannya apakah dia nggak punya LKS, malas mengerjakan, tidak mengerti gitu ya. Pasti kan ada alasannya. Jadi kalau misalnya dia tidak punya LKS kerjakan, LKS bukan alasan tidak untuk mengerjakan tugas. Bisa misalnya tugas itu dikerjakan misalnya dengan cara ditulis saja. Kalau misalnya anak misalnya tidak mengerjakan tugas itu karena misalnya belum mengerti kitanya di mana letak misalnya permasalahannya, materi apa yang belum dikuasai, silakan tanyakan apa yang harus dijelaskan lagi. Kalau misalnya anak tersebut di sini misalnya kendalanya itu adalah malas, LKS punya misalnya tapi nggak dikerjakan, malas gitu ya. Jadi kita tinggal lagi misalnya kalian itu misalnya sekolah itu misalnya untuk apa, orang tua membiayai kalian sekolah itu tujuannya untuk apa. Jangan sampai orang tua kalian misalnya membiayai kalian tapi hasilnya sia-sia. Kalian sekolah tidak mengerjakan tugas, ke guru nggak nurut, ke orang tua nggak nurut, suatu saat kalian akan jadi orang tua pasti akan merasakan misalnya susahnya seperti ini. Tinggal dikembalikan aja seperti itu. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi anak nakal di ruangan kelas? Anak nakal di ruangan kelas. Jadi anak itu nakal misalnya bisa jadi karena cari perhatian. Iya kan? Ada yang misalnya dia di rumahnya itu kurang perhatian orang tua. Jadi di sekolah dia itu cari perhatian itu enggak, kita misalnya arahkan saja. Misalnya ada yang misalnya dengan cara diberi tugas, ada yang misalnya diajak ngobrol dari hati ke hati, mungkin misalnya dia tuh butuh diperhatikan. Ya dengan kita misalnya coba untuk memperhatikan dia, nanti dia akan sadar, oh ternyata saya tuh diperhatikan. Itu kalau misalnya kita diangkat saja, anak itu akan semakin menjadi. Bagi Ibu disiplin itu seperti apa? Disiplin ya, disiplin itu kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi disiplin, jadi menghargai waktu gitu ya, menghargai diri sendiri. Jadi misalnya orang sukses itu kan berarti mereka yang disiplin ya, disiplin waktu salah satunya. Jadi kalau contohnya kalian anak pelajar masuk jam 7 berarti sebelum jam 7 harus bisa sudah ada di sekolah. Yang disiplin karena misalnya kita mau sukses, misalnya kita mau maju, dimulai dari diri kita. Disiplin. Jadi kalau misalnya kita misalnya pengen maju tapi misalnya untuk ke sekolah saja malas, bangun aja masih harus dibangunkan, kalau nggak dibangunkan kesiangan, berarti kan itu membuktikan bahwa kita itu belum bisa disiplin. Jadi intinya misalnya disiplin itu adalah
kemauan dari kita mau maju misalnya, atau tidak. Karena orang yang disiplin adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien mungkin gitu kan. Kayak misalnya orang-orang yang sukses, kalau misalnya dia tidak disiplin, misalnya kapan waktu istirahatnya, dia kan misalnya banyak kesibukan, misalnya kayak misalnya dosen, dia harus ngisi seminar, harus ngisi kuliah, kan waktunya harus bisa disesuaikan. Kayak dulu juga kan sama, disiplin, kapan waktunya ngajar, kapan waktunya istirahat, seperti itu. Jadi harus bisa tadi. Oke, terima kasih buat Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini tadi kita bisa dapat banyak pelajaran dari Bu Haji Mimin, bagaimana awal mula Bu Haji Mimin menjadi seorang guru, bagaimana Bu Haji Mimin mulai berkembang di karirnya, alasan Bu Haji Mimin menjadi guru, banyak sekali motivasi yang tadi kita dapat dari Bu Haji Mimin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terima kasih Bu. Iya. Selamat Ibu.